Itu maskernya kayak gitu. Masker yang didapat nih kalau dari pemerintah yang kita antri. Oke, hi guys, welcome to my channel. Video kali ini mungkin bakal bahas tentang kayak gimana sih pemerintah Taiwan mengatasi atau menangani wabah COVID-19 di negaranya. Dan yang seperti yang kita ketahui kan, jadi kayak jarak Taiwan sama mainland China itu sangat dekat. Tapi warga atau orang yang tertular penyakit tersebut atau wabah tersebut itu tidak sebanyak Indonesia, nggak sebanyak Italia atau US gitu. Nah, maka dari itu aku pengen tahu nih tindakan apa aja yang dilakukan pemerintah Taiwan untuk menekan penyebaran virus corona di negara tersebut. Oke, sekarang aku mau call mereka. Gimana kabarnya di sana? Kan terus gimana sih situasi saat ini di Taiwan itu kayak gimana? Kan di sana kan tidak ada kayak lockdown atau WFH kan, Mas masih bekerja seperti biasa kan, berangkat kantor seperti itu. Kayak tapi apa yang dilakukan setiap harinya kan, maksudnya harus pakai masker kah, kemudian ada screening temperatur suhu gitu kalau masuk kantor, itu gimana? Oh iya, iya. Jadi kalau misalnya untuk kondisi sejauh ini ya sampai detik ini sebenarnya Taiwan ini sekarang masih termasuk under control ya. Karena kita bisa lihat dari statistiknya itu kan penambahan jumlah kasusnya itu kan nggak terlalu banyak atau signifikan itu. Terus kalau misalnya untuk masalah kita keluar itu ya memang sekarang saat ini di Taiwan itu belum ada lockdown. Masih belum ada lockdown, terus kita masih semuanya masih tidak WFH. Kita semuanya masih kerja di kantor gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita keluar dari rumah kan, kita harus pakai masker segala macam gitu. Bukan segala macam, maksudnya harus pakai masker. Terus sampai di kantor itu pasti ada itu alkohol dan sebelum masuk ke gerbang gitu itu mesti ngecek dulu temperatur gitu. I see. Alkohol maksudnya hand sanitizer itu kan? Ya. Hand sanitizer. Ya. I see. Alkohol. Ya. Kan belum ada WFH juga, berarti even semua instansi juga masih bekerja atau masih beraktivitas seperti biasa gitu kan? Iya masih. Nah, cuman terakhir nih sih dalam beberapa minggu ini udah kelihatan kayak misalnya restoran atau apa yang sebelumnya itu kita makan masih bisa kayak duduk berdekatan atau gimana, ya, masih tidak ada gap depan di sini sama depan gitu kan, nggak ada. Tapi untuk saat ini misalnya di Starbucks, di beberapa restoran, di mall gitu kan, itu mereka udah kayak ada social distancing gitu ya? Blok antara depan dan kita gitu. Maksudnya emang ada sekatnya atau emang orang sengaja social distancing? Iya, sekat transparan gitu. Oh, ada transparan, sekatnya. jadi masih bisa ngomong, tapi ya tidak, istilahnya kayak untuk menghindari adanya droplet gitu kan? Iya, droplet gitu ya. I see. Di Indo sendiri kan kayak ada panic buying gitu kan. Semua orang mungkin sama kayak di UK juga ada panic buying sebenarnya. Di Indo juga seperti itu. Kayak banyak yang menimbun masker gitu loh. Sehingga harga masker makin langka dan harganya semakin mahal. Terus kalau di Taiwan seperti penanganannya seperti apa untuk menanggulangi ada isu seperti itu? Jadi untuk COVID-19 itu kan pemerintah Taiwan itu udah mulai sigap itu sejak bulan 12 ya, Desember 2018. Nah, terus sejak itu masih biasa sih kondisinya sampai Januari itu udah mulai ada isu yang tersebar kayak virus ini itu sangat berbahaya untuk manusia gitu. Jadi pada saat itu, sejak saat itu orang-orang udah pada ini kan ya, kayak borong masker di toko-toko gitu. Oh, sempat terjadi panic buying juga. Borong. Tapi mereka borong itu bukan borong untuk jual kembali. Mereka itu borong itu untuk stok keluarga masing-masing. Betul. Iya, takutnya nanti nggak bisa kebeli kan. Iya. Nah, terus
sejak itu kan pemerintah juga tahu kalau semuanya itu kayak panic, kayak panic in buying gitu kan ya. Jadi uh, kalau kalau semuanya pada panik beli gitu kan, terus pasti ada sebagian orang yang nggak kebeli gitu, yang nggak bisa beli masker gitu. Nah akhirnya semua distribusi masker itu diambil alih sama pemerintah gitu. Ya diambil alih sama pemerintah, terus akhirnya semua toko-toko itu nggak ada yang bisa jual gitu. Ya jadi malah diganti sama pemerintah yang jual gitu. Jadi emang semua terkontrol oleh pemerintah, dikontrol oleh pemerintah. Terus gimana kalau kita mau membeli masker, itu gimana caranya sih Mas? Membeli masker ya. Jadi untuk membeli masker pemerintah Taiwan itu ada bikin satu website. Itu websitenya itu kita bisa bukan website sih, untuk awalnya itu kita mesti antri di setiap apotek yang ditunjuk sama pemerintah. Jadi satu orang dalam 1 minggu itu cuma bisa beli 3 pieces, tiga lembar masker per orang, per kartu NHI itu, kartu asuransi Taiwan. Ya waktu itu nah terus satu orang yang masuk antrian itu cuma bisa bantu satu orang lainnya untuk beli. Jadi satu orang cuma boleh mengambil jatah 2 orang maskernya. Jadi 2 dikali 3, 6 lembar. Tapi sejak bulan akhir-akhir nih pemerintah udah riset jumlahnya itu, jadi satu orang itu dalam 2 minggu itu bisa beli 9 masker. Itu per orang? Per orang 9 masker ya sekarang. Oke. Berarti produksi semakin banyak atau kayak kenapa pemerintah memberikan alokasi lebih untuk yang sekarang? Ya. Mungkin secara produksinya itu udah lumayan stabil ya. Gitu. Kalau nggak salah waktu itu bilangnya satu hari itu bisa menghasilkan 1 juta masker gitu. Ya, terus sekarang mungkin lebih ya, tapi kurang tahu juga sih, masih harus ngecek lagi. Iya. Dan aku juga baca banyak orang yang mau bervolunteer gitu kan, untuk mau membuat masker gitu kan. Ya. Terus kemarin aku juga lihat kan si Cirak juga nge-share cara beli lewat Family Mart atau 7-Eleven gitu kan, convenience store itu juga cara baru yang diterapkan itu. Itu cara ketiga. Itu bukan cara ketiga sih, versi ketiga. Jadi versi pertama itu dari pemerintah itu adalah kita mesti antri di apotek. Terus versi kedua itu mereka maksudnya kita sekarang bisa beli online. Kita jual pesan online, terus nanti ngambilnya itu bisa di 7-Eleven atau Family Mart gitu. Dengan waktu yang ditentukan itu. Nanti ada notifikasi gitu kan. Nah, terus kalau versi ketiga itu kita bisa data langsung ke convenience store yang ada seperti 7-Eleven atau Family Mart, terus langsung pencet di mesinnya itu loh, iPhone. Betul. Nah, pencet habis itu langsung masukin kartu seperti yang di videonya Zira gitu ya. Iya. Ya, masukin kartu terus habis itu langsung bayar, tinggal tunggu notifikasi aja gitu. Nah, habis itu kalau saya kan berarti ngambilnya kan di itu kan kasirnya kan, ngambil maskernya. Iya, maskernya di kasirnya. Itu maskernya kayak gitu. Masker yang didapat nih kalau dari pemerintah yang kita antri bentuknya kayak gini nih. Dia ada tulisan kayak apa itu namanya, di mana ya? Di sini ada tulisan nih. Apa itu? Itu adalah hotline-nya mereka. Kalau misalnya ada apa mesti bisa telepon ke sana. Jadi ini ada himbauannya segala macam. Dan kalau dari lo sendiri, dari pengalaman lo selama di sana, kayak bagaimana sih pemerintah Taiwan tuh menangani COVID-19? Apalagi especially di daerah Modia mana? Di Taichung ya atau Changhua? Ya, gue keliling-keliling gitu. Ya, keliling, siap. Changhua, Taipei. Ya. Mungkin kalau menurut lo sendiri gimana? Dari gue pribadi sih gimana ya? Gue waktu kemarin kebetulan Januari gue balik, ada kesempatan untuk balik ke Indonesia. Balik ke Indo, baru kabar-kabar tentang COVID-19, masih belum terlalu gede gitu. Nah, pas balik, itu di Taiwan udah mulai ketat gitu, di bandaranya udah mulai dipisahin gitu untuk
di thermoscan, lain-lain, terus juga harus ngisi kuesioner gitu dari pemerintah Taiwan. Padahal waktu itu di Indonesia pun belum ada apa ya langkah-langkah preventif apapun di bandara gitu. Jadi semua masih bebas gitu. Nah, Taiwan udah mulai apa ya udah mulai aware sama virus ini. Terus gue ngerasain banget sih kayak misalnya karena gue kan sering keliling-keliling ya keliling Taiwan kayak naik kereta gitu. Sekarang di kereta udah dilengkapi thermoscan gitu. Jadi setiap masuk orang tuh nggak boleh sembarang masuk kalau nggak pakai masker, nggak terus misalnya dicek suhunya panas gitu ya, itu nggak boleh masuk lagi sekarang. Gitu sih. Itu dari fasilitas publik ya. Hmm. Oke, oke. Tapi kalau di publik sendiri kayak udah semakin banyak, maksudnya udah mulai sepi gak sih? Hmm. Kayak public transport di sana, jalanan kayak gimana? Kan di sana kan walaupun Nah, gak ada WFH, apakah masih iya seperti benar. biasa, berjalan seperti biasa? Gue sih kalau di kereta gue sama sekali nggak ngerasain ada sedikit pun beda gitu loh. Bener. Mungkin adalah sedikit gimana ya? Nggak kerasa sih gue. Kerasanya kayak ya biasa aja kayak zaman-zaman masih normal dulu. Hmm. Setiap naik kereta gitu ya kemana, HSR juga kereta cepat semuanya masih aman semua gitu. Cuma memang di tempat-tempat wisata itu kerasa sedikit berkurang. Mungkin mereka udah mulai sadar nggak boleh terlalu banyak ngumpul di tempat tempat wisata gitu ya. Cuma kalau untuk di kereta lain-lain semuanya masih normal sih sejauh ini gitu. Jadi nggak terlalu berasa gitu. Berarti di sana ya emang social distancing juga nggak ada ya? Maksudnya mungkin ada, tapi mungkin nggak terlalu diimplementasikan karena mungkin mereka masih aman atau masih terkontrol gitu ya kan tadi. Jadi kalau untuk kayak misalnya eh, Family Mart gitu kan, 7-Eleven convenience store gitu di Taiwan gitu, itu kursi-kursinya itu udah mulai dikasih tanda gitu kalau ini nggak boleh didudukin untuk social distancing lain-lain ada penjelasan. Terus kayak di restoran-restoran di mana kafe-kafe Starbucks lah, restoran-restoran mana itu udah mulai. Cuma nggak terlalu rasa sih. Bahkan kan gue juga ngelihat waktu kemarin jalan-jalan gitu ya, di luaran itu hampir semua pakai masker, tapi nggak semuanya gitu. Nah, pas gue tanyain sih kenapa nggak pakai masker, mereka bilang kita kesini udah aman sih. Rata-rata kasus-kasus baru di Taiwan itu imported cases semua, artinya dari luar gitu loh yang ke Taiwan gitu. Kayak